para jamaah kantin ba'da subuh yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kantin kita ini, dalam kajian rutinitas ba'da subuh kali ini, kita akan coba sajikan sebuah tema yang berhubungan dengan fikih wanita, yang berhubungan dengan salah satu pembahasan dalam fikih muslimah, yaitu bagaimana pandangan Islam, bagaimana Islam menyikapi fenomena hari ini yang terjadi sama kaum wanita, terkhususnya wanita muslimah yang akan kita coba bicarakan, yaitu hukum tanam bulu mata ataupun sambung bulu mata palsu yang hari ini sedang marak-maraknya dilakukan oleh banyak kaum wanita, terkhususnya kita dari kalangan muslimah. Jadi bagaimana sih Islam memandang hukum tanam bulu mata palsu tersebut? Ataupun mungkin bukan tanam bulu mata, tapi menyambung bulu mata dengan bulu mata palsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah kajian rutinitas ba'da subuh yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keindahan. Allah Maha indah dan sangat suka dan senang kepada sesuatu yang indah. Sebagaimana yang tersampaikan dalam sabda Rasulullah SAW, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha indah dan sangat suka dan senang kepada sesuatu yang indah. Jadi Islam tidak mengenyampingkan keindahan. Kita harus tampil indah dalam segala hal, karena keindahan itu akan menenangkan jiwa ketika dipandang. Namun ingat, bukan berarti kemudian kita melakukan sesuatu hal yang melampaui batas-batas syariat, karena keindahan dalam Islam juga diatur. Ada batas-batas syariat yang mengatur bagaimana keindahan itu sendiri. Mengenai bagaimana seorang wanita muslimah yang melakukan tanam bulu mata palsu atas dasar keindahan, apakah ini dalam batasan syariat atau mungkin nanti itu bisa dikategorikan perbuatan yang sudah di luar batas syariat. Maka di dalam kesempatan kali ini kita akan coba kaji tema tersebut. Mudah-mudahan nanti bisa kita ambil manfaat kepada kita secara khusus kaum muslimah, dan untuk kita secara umum juga kaum laki-laki, ya, baik kita seorang ayah, baik kita di posisi sebagai orang tua ataupun kita sebagai posisi seorang laki-laki, abang kandung dari wanita tersebut. Karena ini juga penting dipahami oleh kita setiap kaum muslimin. Nanti ketika kita tahu bagaimana sih sebenarnya, kita juga akan dapat informasikan kepada anak-anak gadis kita, bagi kita orang tua. Kita juga akan dapat memberikan informasi yang positif, yang objektif tentang hal ini kepada siapapun kaum muslimah yang melakukan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat satu kasus di mana ada seorang wanita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki seorang putri yang baru saja menikah. Namun dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian sakit yang sangat parah, demam yang luar biasa, panas yang sangat luar biasa dahsyat, yang sampai membuat rambutnya rontok. Kemudian sang ibu menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bolehkah aku menyambung rambutnya dengan rambut palsu? Apa kata Rasulullah? La'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Sesungguhnya Allah melaknat setiap wanita yang menyambung rambut, setiap wanita yang menyambungkan rambut wanita yang lain, dan juga Allah melaknat setiap wanita yang meminta dirinya untuk disambungkan rambutnya. Hadis ini adalah hadis sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat yang berbeda, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, juga pernah menceritakan satu hadis di mana ada seorang wanita Ansar yang juga baru saja menikah. Kemudian dia sakit parah yang membuat rambutnya juga banyak rontok. Kemudian sang ibu
dari wanita ini, dari si putri ini datang menjumpai Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku sambung rambut anakku ini dengan rambut palsu?" Maka Nabi juga kemudian bersabda dengan redaksi hadis yang sama, "La'anallahu al-wasilah wal mustawsilah." Allah melaknat setiap wanita yang menyambungkan rambut dan juga yang meminta dirinya untuk disambungkan rambutnya. Dari hadis ini kita ketahui bahwasanya dengan tegas Rasulullah menyampaikan bahwa setiap wanita yang menyambung rambut dan yang juga meminta diri untuk disambungkan rambutnya, maka Islam tegas dalam hal ini, hukumnya jelas. Dari kalimat la'anallah, terlaknat, berarti di sini yang dimaksud adalah perbuatan itu diharamkan oleh syariat, tidak dibolehkan oleh syariat. Yang menyambung rambut itu adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat. Memang Rasulullah tidak mengatakan haram menyambung rambut, gitu kan? Namun ketika Rasulullah menyebutkan dengan redaksi la'anallah, terlaknat bagi mereka yang wanita itu menyambung rambut dan meminta diri untuk disambung rambut, maka laknat di sini menandakan bahwa perbuatan itulah perbuatan yang dibenci, perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Apa makna laknat di sini? Jauh hidupnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, Allah marah dan jauh dari rahmat. Itu makna dari laknat. Maka setiap wanita yang menyambung rambut dan wanita yang disambungkan, yang meminta diri untuk disambungkan rambutnya, hidup si wanita ini maka akan jauh dari rahmat Allah. Dia adalah wanita-wanita yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita setiap muslimah semestinya perihal menyambung bulu mata dan juga kemudian tanam bulu mata palsu, maka itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam mensyarah hadis tadi, ketika menjelaskan hadis tadi mengatakan apa? Al-wasilah itu yang dimaksud adalah setiap wanita yang berprofesi sebagai penyambung rambut. Sedangkan al-mustawsilah kata Imam Nawawi adalah wanita yang meminta dirinya untuk disambungkan rambutnya. Maka dua-dua orang ini adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang telah kami sebutkan dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan Imam Nawawi kemudian menjelaskan kedudukan hukum menyambung rambut bagi setiap wanita dan yang meminta dirinya untuk disambungkan rambutnya, maka hukumnya adalah haram, dan inilah pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di dalam hadis memang disebutkan menyambung rambut, baik yang menyambung rambut ataupun yang meminta dirinya untuk disambungkan rambutnya. Nah, bagaimana dengan tanam bulu mata palsu? Nah, para ulama kemudian mengkiaskan tanam bulu mata palsu ini dengan menyambung rambut, sama saja. Tanam bulu mata palsu, sambung bulu mata palsu bagi seorang wanita, terkhususnya di sinilah wanita muslimah, maka kiasannya sama dengan hadis tadi, yaitu kiasan tentang menyambung rambut. Maka dalam hal ini juga ikut diharamkan oleh syariat. Pakar-pakar medis, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah menyebutkan bahwa tanam bulu mata palsu bagi seorang wanita itu akan terjadi kerusakan permanen pada kelopak matanya. Jadi akan membawa bahaya, dampak negatif kepada si wanita tersebut. Itu para pakar medis telah sepakat dalam bab ini, bahwa itu akan membawa mudarat, akan membahayakan diri si wanita tadi, terkhususnya pada area matanya. Dalam hal ini Islam juga mengatakan apa? Dalam sabda Rasulullah SAW, di mana hadis ini adalah hadis yang sahih dari Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tabrani dan imam-imam yang lain, di mana Rasulullah mengatakan la darara wa la dirara. Islam itu melarang bagi setiap muslim itu melakukan satu tindakan yang membahayakan diri dan diri orang lain. Nah, dari hadis ini kita ketahui bahwa toh pakar medis sekalipun, ahli-ahli medis sekalipun yang berkecimpung dalam hal ini, yaitu telah mengomentari, telah mengatakan satu perkataan, telah mengeluarkan satu statement bahwa yang namanya tanam bulu mata palsu bagi wanita itu akan membahayakan dirinya. Maka kembali ke hadis tadi, ketika sesuatu hal yang dapat membahayakan diri dan orang lain, tindakan apapun itu, maka itu dilarang oleh Islam.
Sebagaimana sabda Nabi yang telah kami sebutkan, la dharara wa la dirara. Islam melarang kepada setiap pemeluknya untuk melakukan satu tindakan yang membahayakan dirinya dan diri orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin muncul pertanyaan yang lain bagi kita. Bagaimana dengan alis mata? Tadi bulu mata. Nah, sekarang bagaimana dengan alis mata? Hari ini juga marak dipraktekkan oleh kaum muslimah. Di mana muslimah hari ini juga ikut mencukur alis matanya. Total, habis dia cukur. Kemudian dia gantikan dengan bulu mata palsu ataupun alis mata palsu. Baik alis mata palsu itu dengan mungkin ya cat tertentu mungkin ataupun apalah namanya. Ya. Kemudian ataupun dengan tanam bulu alis mata juga ataupun sambung bulu alis mata palsu. Bagaimana Islam memandang cukur alis mata ini? Nah, saudari muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini bahkan terdapat hadis khusus tentang pelarangannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang sahih dari Imam Muslim, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat. Bahwasanya Allah melaknat setiap wanita yang mentato ataupun setiap wanita yang meminta dirinya untuk ditato. Kemudian Nabi juga mengatakan, dan terlaknat pula, Allah melaknati pula bagi setiap wanita yang mencukur alis matanya ataupun yang mencukur alis mata dan yang meminta dirinya untuk mencukurkan alis matanya, untuk mencukur alis matanya. Hadis ini adalah hadis dari Imam Muslim. Maka dari apa yang telah kita sebutkan barusan kita ketahui bahwa memang Islam juga ikut melarang mencukur bulu alis mata tersebut. Kemudian digantikan dengan bulu mata yang palsu ataupun alis mata yang palsu. Bahkan dengan tegas juga, dengan redaksi yang sangat tegas, Rasulullah SAW menyampaikan terlaknat dan Allah melaknati setiap orang yang mentato. Maksud mentato di sini apa? Seorang wanita yang berprofesi sebagai pentato orang, yang membuat tato bagi orang lain. Ya. Kemudian wal mustawshimat adalah seorang wanita yang meminta dirinya untuk ditato. Ditato wajahnya, ditato ya, tangannya, bahkan badannya, ya, kakinya, dimanapun posisinya dan apapun bentuk dari tato tersebut. Intinya dari hadis ini, setiap wanita yang berprofesi sebagai pentato dan yang meminta dirinya untuk ditato terlaknat. Dan yang kemudian juga yang disebutkan dalam hadis ini yang terlaknat adalah setiap wanita yang berprofesi sebagai pencukur alis mata. Dia berprofesi sebagai pencukur alis mata muslimah yang lain, juga terlaknat. Dan yang meminta dirinya untuk ditato, untuk dicukur alis matanya, kemudian diganti dengan alis mata yang palsu, maka juga ikut terlaknat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa tanam bulu mata palsu bagi wanita muslimah, kemudian cukur alis mata, kemudian kita ganti dengan alis mata palsu, hukumnya haram, tidak dibenarkan oleh syariat, walaupun atas alasan keindahan kecantikan. Sekali lagi, kita boleh mempercantik diri, kita boleh memperindah diri, namun ingat, jangan sampai kita melakukan sesuatu di luar batas syariat. Syariat telah mengatur bagaimana sih keindahan itu dan kecantikan itu. Kemudian begitu banyak habis uang hari ini, begitu banyak uang harus kita keluarkan untuk cuma melakukan operasi ataupun ya untuk melakukan hal-hal yang sia-sia ini. Tidak akan ada manfaatnya untuk dunia akhirat kita pada hakikatnya. Saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya harta yang Allah titipkan kepada kita itu kita gunakan kepada hal yang lebih bermanfaat, kepada hal yang akan membawa manfaat untuk akhirat kita, maka itu pasti akan sangat berarti kepada kita, saudaraku. Kemudian yang terakhir, Al-Quran telah menginformasikan kepada kita. Dalam Quran surah An-Nisa kita boleh baca nanti, yaitu tepatnya ayat 119. Allah menginformasikan kepada kita bahwa setan tidak akan pernah henti-hentinya
untuk menyesatkan setiap manusia. Dan salah satu cara setan untuk menyesatkan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membisik-bisikkan ke dalam hati seorang insan, seorang manusia, untuk supaya manusia itu merubah ciptaan Allah. Terkhususnya ciptaan Allah yang ada pada dirinya dirubah, digantikan dengan sesuatu yang tidak baik, yang akan membawa mudarat bagi dirinya. Kami ulangi, Al-Quran menginformasikan kepada kita dalam Quran surah An-Nisa ayat 119 bahwa setan tidak akan pernah henti-henti untuk menyesatkan seorang manusia. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, salah satu cara untuk supaya manusia ini tersesat dari jalan yang benar adalah membisikkan ke hati manusia tersebut untuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan dengan begitu sempurna adalah mencukur alis mata dengan kita gantikan dengan alis mata yang palsu, ataupun kita buang bulu mata ini dengan kita gantikan dengan bulu mata yang palsu, baik dengan cara tanam bulu mata ataupun dengan cara nyambung bulu mata palsu. Maka jangan sampai kita menjadi kemudian orang-orang yang disesatkan oleh setan, wahai muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini bisa kita ambil manfaatnya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.